Kemudian ada sebelah sana ada pakai hitam-hitam nih, pakai kaos berbeki sama kaos hitam lain. Ada dari Gue Ari Gallery, publisher buku berbeki, yang hari ini 30 Agustus 2024 Insya Allah resmi terbit. Aplaus dulu dong buat Berbeki dan juga Gue Ari Gallery. Nah, ada Bang Ari, kemudian Mbak Karen. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, saya akan melanjutkannya. Tapi sebelumnya kita mulai dulu deh. Itu teman-teman yang sambil ngambil snack, di situ ada 2 meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aku kan cuma tanya. Kenapa? Ini berbeki. Enggak Pak, akhirnya tuh bihir. Enggak tahu. Tapi kan teman-teman belum tahu semua. Kenapa kok Iya. akhirnya? Ya, tapi Akhirnya, sebenarnya maksudnya- berbeki ini sendiri apa sih? Berbagi sendiri adalah sebenarnya mungkin cek. Ini kenapa suaraku dipendam? Bukan suara-suara rakyat ya Pak yang dipendam. ini tuh biar nggak nangis. Tapi kenapa jadi harus ada nangis? Berbeki itu Iya, sebenarnya kan secara umum manusia tuh pasti punya hal yang berisik di dalam hidupnya. Udah widih aja. Ini semi stand up ya. Biar gak nangis pokoknya. Iya berisik. Kenapa judulnya berbagi itu sebenarnya awal mualnya tuh semuanya tuh yang ada di sini adalah arsip pribadi mungkin dari 3 sampai 5 tahun. Dari foto, kata-kata, coretan sampai akhirnya dieksekusi saat workshop di Gue Ari Gallery. Nah, sebenarnya tuh selama ini mungkin udah ada di sini, pokoknya semua indera tuh udah ada, tapi nggak bisa keluar, tapi dibantu sama Mbak Ari sama Mbak Ari. Mbak Karen sama Bang Ari supaya biar bisa keluar, karena kan memang semangatnya bukunya adalah semangat berkarya untuk sembuh untuk berkarya. Dalam arti berbek itu artinya dalam bahasa Jawa tuh berisik. Kalau berbeki itu bikin berisik kayak gitu. Nah, kenapa bikin berisik tuh setiap selama workshop 4 hari itu aku selalu bilang hal ini tuh kan kayak gini aja udah berbeki banget. Udah. Jadi berbeki itu bahasa Jawa. Iya, kenapa akhirnya keluar berbeki itu karena aku selalu ngomong hal yang sama terus sama Mbak Karen, Bang Ari. Ini tuh hal yang berisik dalam otakku selama ini tuh berisik kayak gitu. Terus awalnya mau dikasih judul apa nih judulnya? Rumah. Dalam bahasa Jawa itu ada tata bahasa tentang prefiks atau ater-ater anuswara, peletakan menjadi bentuk aktif penekanan yang akhirnya membuat gagasanmu tentang keberisikan itu ganggu kamu, iya, tapi ternyata berisikin. Dan ternyata tadi Karen Mari lihat kan. Tapi sebenarnya saya mau ngomongin general deh, mungkin pengalaman Karen Ari juga kan udah dampingin workshop banyak gitu kan, dan karya juga dengan tema yang beragam. Apa sih yang pertama dilihat bahwa ini punya potensi jadi buku foto? Mungkin pertama seberapa banyak materi yang ada ya, karena kan untuk kita membuat buku foto itu pasti membutuhkan kedalaman cerita juga gitu. Itu yang paling utama. Makanya setiap workshop pasti kita minta peserta itu membawa atau mencetak minimal
itu mungkin relate dengan kehidupan gue gitu. Kehidupan yang gue alami hari ini gitu. Soalnya Des, misalkan lo ngasih baju kan kemarin yang baju berbeki ini gitu, buat gue pakai baju hari ini pakai baju kaos ini gitu. Secara personal gue kayak ini bokap gue gitu Des, gitu. Ini tuh ayah gue gitu. Jadi kayak sebenarnya cerita yang lo alami tuh hampir beberapa bagian part ceritanya juga relate dengan hidup gue hari ini gitu. Cuman barangkali gue nggak bisa cerita sama lo gitu. Nah, personal tuh itu gitu. Nah, kalau mau lebih buku kekuatan buku dari Desya secara personal adalah ini interpretasi gue adalah hati-hati kalau ngobrol sama Desya. Dia punya energi yang berbeda gitu. Dia kalau buku itu bersentuhan langsung dengan Desya kemudian mengalami kasus cerita yang sama relate dengan Desya, itu personal tuh udah. Nah begitu energi itu ketemu langsung dengan pembuatnya Desya, hati-hati dengan Desya. Maka kamu paling tidak ketika ngobrol karena kan gue ngalamin itu ketika kita ada diskusi di Jakarta Book Fair waktu itu, gue ngamatin dari jauh ini orang masuk ke dalam ceritanya Desya dan Desya juga masuk ke dalam cerita si yang cerita itu gitu, dan kadang-kadang air matanya bisa keluar. Lagi-lagi ketika orang udah menyentuh yang namanya air mata, maka sisi personalnya itu keluar secara nggak sadar. Nah ini yang dibilang personal, bukan berarti personal harus sedih, enggak, senang juga bisa dimakan secara personal. Dan akhirnya personal bukan soal, ini kan mediumnya buku ya, buku foto, bukan soal kreatornya curhat aja. Tapi saya garis bawahi ada kata relate. Ternyata yang dari setiap orang bisa terhubung dengan person-person yang lain, dan itu yang akhirnya bikin buku foto itu punya kayak kayak semacam kenapa ini harus ada. Nah itu dari si Patrick atau apa mungkin Karen ada. Mungkin nambahin juga kenapa personal, mungkin itu lebih hubungan dengan otentik ya. Misal kayak kita ngomongin soal isu sosial, lingkungan atau apapun itu, tapi adalah hal yang unik dan otentik ketika itu disajikan dari pengalaman dan sudut seseorang gitu. Yang itu yang kita bisa jarang dapat mungkin di Google atau di jurnal-jurnal akademik gitu. Nah, bagaimana tadi masalah otentik itu erat kaitan dengan relevan dengan orang lain.